Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu tentunya. Kembali lagi di channel Suka Film. Channel ini membahas tentang film-film yang seru untuk ditonton. Jika kalian terhibur maka teruslah ikuti channel ini dan aktifkan tombol notifikasi. Sebelum masuk ke film, saya akan mengingatkan bahwa ini spoiler. Selamat menyaksikan. Shinjuku Incident hendak merekam kelamnya kehidupan buruh migran sekaligus hitamnya dunia gangster. Film Shinjuku Incident bercerita tentang Steelhead atau Jackie Chan, seorang teknisi China yang pergi ke Jepang untuk mencari pujaan hatinya yaitu Xiu Xiu atau King Lei Su. Di Jepang, Steelhead baru mengetahui bahwa para pendatang gelap dari China yang ada di negeri itu hidup tersisih dari masyarakat Jepang pada umumnya. Steelhead Jackie Chan awalnya hanyalah pemuda desa Cina daratan. Manusia lazim, petani awam yang hidup biasa di kampung yang seolah waktu di sana berhenti tanpa perkembangan. Steelhead punya kekasih Xiu Xiu yang seharusnya kembali ke Jepang. Menyusul ia dengan menjadi imigran ilegal. Di tanah rantau ia bertemu kawan sekampung halamannya, yaitu pria bernama Ji. Di sana mereka tak sendiri. Rupanya ada puluhan imigran gelap lainnya, yang berasal dari Cina daratan. Steelhead atau Jackie Chan bermaksud mencari Xiu Xiu, kekasihnya yang tiba-tiba saja menghilang tanpa ada kabar. Sesampainya di Jepang, Steelhead harus menanggung rasa kecewa karena yang ia dapati tidaklah seperti yang ia harapkan. Ketika tiba di sana, Steelhead baru sadar bahwa para pendatang gelap dari China yang ada di negeri itu hidup tersisih dari masyarakat Jepang pada umumnya. Mereka hidup dalam persembunyian karena takut akan tertangkap dan dipulangkan kembali ke China. Karena tak ada pilihan lain, Steelhead terpaksa harus bertahan hidup di Shinjuku dengan bekerja menjadi pekerja kasar. Mereka tinggal berdesakan di rumah sewa kerja serabutan. Mulai cuci piring, memulung sampah dengan risiko tertimbun berkuintal-kuintal barang buangan, hingga memungut limbah selokan bawah tanah. Musuh mereka polisi yang getol merazia. Kucing-kucingan adalah aktivitas nan kerap dilewati oleh para imigran itu. Namun Steelhead dengan jiwa yang pada dasarnya baik, walaupun dikejar polisi, saat pimpinan polisi itu jatuh ke dalam aliran air yang membuatnya hampir hanyut, Steelhead menolongnya dan menyelamatkannya. Disitulah pertama kali yang polisi ditolongnya dan merasa memiliki hutang budi. Kerasnya hidup di tanah rantau rupanya membentuk solidaritas di antara saudara senasib. Tatkala uang makin menancapkan candu ketergantungan manusia terhadapnya, orang mulai berbuat apa saja demi mendapatkannya. Tak terkecuali imigran gelap, lahirlah kriminal kecil semacam pencopetan dan perdagangan barang colongan. Shinjuku Incident hendak merekam kelamnya kehidupan buruh migran sekaligus hitamnya dunia gangster. Tak lama berselang, Steelhead berhasil menemukan Xiu Xiu namun sayangnya tak seperti yang ia harapkan. Xiu Xiu ternyata sudah berganti nama dan akan segera menikah dengan Eguichi yang akan segera menjadi pemimpin Yakuza di daerah itu. Dan rupanya kelompok imigran yang salah satunya adalah Steelhead dan Ji. Mereka mengumpulkan uang untuk membeli gerobak yang akan dikasihkan kepada Ji untuk memulai usaha berdagang dengan harapan menjadi awal yang baik. Tapi sebelum memuai cerita duka, Steelhead memiliki teman wanitanya di Jepang karena menolong perseteruan di suatu malam. Ia mengenalkannya pada teman-temannya di rumah kecil yang mereka sewa. Ia disambut dengan hangat dan baik. Namun setelah itu Ji yang berdagang mulai menawarkan dagangannya kepada wanita muda, dan ayahnya melihatnya. Lalu Ji dibawa masuk ke dalam. Tak lain bapak wanita muda itu yang ditawarkan dagangannya oleh Ji adalah Yakuza dan menghabisi muka Ji. Mereka membuat luka di wajahnya. Sontak seisi rumah yang di dalamnya imigran gelap kaget melihat kondisi Ji yang sudah terluka. Hingga Steelhead dan kawan-kawan secara tak sengaja bergesekan dengan pelaku kriminal yang lebih besar, gerombolan geng. Tak mau ditindas, mereka mulai berontak menjelma jadi geng anyar. Hingga titik balik itu tiba. Setelah melakukan keributan, Steelhead membawa gerobak dan kepala polisi yang bernama Katano pun datang menghampirinya. Ia bukannya menangkap Steelhead tapi ia menyatakan bahwa ia berterima kasih kepada Steelhead yang telah menyelamatkannya dan memberitahu jangan sungkan apabila butuh bantuan. Setelah itu, Ji tertangkap sedang bermain kekerasan yang merusak mesin pachinko dan dibawa ke gang gelap tempat Gao memotong wajah Ji dan memotong tangan kanannya saat mencoba mendapatkan informasi.
Setelah mengetahui bahwa Jie disiksa oleh geng Taiwan, Steelhead dan anggota kelompok mereka yang lain pergi dan menghampiri Ji. Penuh kemarahan dan rasa kasihan akan nasib Ji, Steelhead menyelinap ke dalam gedung Gao dan bersembunyi untuk membalas dendam, tapi malah belajar dari persekongkolan antara kelompok Togawa, saingan, sekutu, dan Gao untuk membunuh Eguchi. Eguchi, yang tidak sadar akan rencana tersebut, tiba di rumah Gao. Sama seperti Gao akan membunuh Eguchi, Steelhead menyelamatkannya dengan memotong lengan Gao dengan parangnya dan keduanya lari untuk hidup mereka. Mereka berhasil melepaskan diri dari pengejar mereka dan Steelhead disambut baik oleh Eguchi untuk pulih. Steelhead memiliki kesempatan untuk mengejar Xiu Xiu karena Eguchi memberi mereka waktu untuk berbicara satu sama lain. Steelhead belajar bahwa Eguchi dan Xiu Xiu memiliki seorang gadis kecil, Ayako. Xiu Xiu mengatakan kepadanya bahwa namanya sekarang Yuko dan bahwa dia bahagia dengan kehidupan barunya. Eguchi kembali dan menawarkan Steelhead sebuah pekerjaan dengan gaji tinggi, yang dia tolak. Kemudian, Eguchi mencoba dengan tidak sengaja untuk mengekspos Togawa atas percobaan pembunuhan tersebut, namun bos mereka membuat Eguchi meminta maaf atas tuduhan tersebut. Eguchi kemudian meminta Steelhead untuk menjadi pembunuh bayaran. Steelhead setuju, dalam dua kondisi, ia akan menguasai wilayah Gao dan secara hukum menjadi warga negara Jepang. Steelhead membunuh semua targetnya, yang menghasilkan perang geng di dalam barisan Yakuza. Steelhead dan Eguchi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Eguchi dipromosikan setelah Togawa dan Steelhead menjadi pengikut di bawah Eguchi dengan wilayah Gao. Steelhead melakukan segalanya untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi saudara Tionghoanya, namun tidak tertarik dengan kegiatan sehari-hari aktivitas Yakuza. Dia meninggalkan semua operasi harian ke saudara laki-lakinya saat memulai bisnis traktor yang sukses. Beberapa saat kemudian, detektif Kitano bertemu dengan Steelhead dan memperingatkannya bahwa semua saudara laki-lakinya telah menjadi rusak. Kitano mengatakan kepada Steelhead bahwa dia akan ditangkap bersama dengan teman-temannya, dengan dia ditugaskan sebagai konspirator kepala. Steelhead membuat kesepakatan dengan Kitano, Steelhead akan menemukan bukti bahwa Eguchi ditangkap dengan imbalan kebebasan rekan-rekannya. Malam yang menentukan itu, Steelhead dan Kitano kembali ke markas besar untuk memperingatkan rekan-rekannya tentang penangkapan mereka yang akan datang jika mereka tidak menghentikan operasinya dan mendapat tentangan keras. Saudara laki-lakinya dengan keras menolak menyerahkan nyawa mereka yang kaya yang mereka buat dengan Yakuza. Eguchi tiba tepat saat Steelhead ditikam oleh salah satu saudara laki-lakinya. Sementara itu, Yakuza tidak bisa mentolerir kepemimpinan Eguchi lagi. Gao, Nakajima, mantan bawahan Eguchi, dan anak Togawa setuju untuk membawa Eguchi turun pada malam yang sama. Gelombang badai Yakuza masuk ke dalam gedung dan berlanjut untuk membunuh semua orang, hanya menyisakan Eguchi, Steelhead, dan Kitano untuk bertahan dalam serangan gencar tersebut. Dengan luka parah, Eguchi memberi Steelhead sebuah flash drive yang berisi data tentang operasi Yakuza. Saat Kitano dan Steelhead melarikan diri keluar dari gedung, polisi tiba dan menangkap Yakuza. Steelhead memanggil Yuko untuk bertemu di stasiun Okubo, bersama dengan Ayako, tapi Togawa telah mengambil sandera Ayako dan memaksa Yuko untuk memberitahunya kemana Steelhead dipimpin. Nakajima menyadap Steelhead. Polisi tiba pada waktunya dan bertukar tembakan dengan Nakajima dan anak buahnya. Nakajima menembak Steelhead tapi kemudian ditembak mati oleh Kitano. Steelhead masih hidup, lari ke selokan. Kitano mengikuti dan menemukan dia tersapu oleh arus limbah dan mencoba menariknya keluar, tapi Steelhead mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada gunanya dan Kitano tidak tahu bagaimana cara berenang. Steelhead memberikan flash drive ke Kitano sebelum arusnya menyapu tubuhnya, memanggil hutangnya ke Kitano untuk dilunasi sambil mengingat betapa bahagianya saat dia bersama rekan-rekannya pada masa yang lebih sederhana. Cerita pun selesai ketika Steelhead terakhir kalinya bertemu dengan Kitano sambil memberikan drive yang berisi berkas-berkas tentang kriminalitas Yakuza. Yang dianggap Steelhead itu bisa menumpas kejahatan. Dan Kitano melihatnya tewas terbawa hanyut dengan duka. Sedangkan Ji tewas serta Eguchi dalam pemberontakan Yakuza, karena menurut Yakuza Eguchi tidak royal dan tak adil memberi wilayah kekuasaan kepada para imigran gelap. Namun ending cukup menyedihkan bukan ketika seorang Steelhead berkorban demi teman-temannya dan berusaha merubah nasib ke arah lebih baik tanpa ada yang menyadari pengorbanannya dari awal, hingga berhasil dan Steelhead pun pada akhirnya tewas. Pada akhirnya hanya Kitano yang masih hidup dalam tokoh yang tergolong baik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menceritakan sebuah film ini.
Apabila Anda memiliki masukan terhadap channel ini, admin sangat berterima kasih karena bisa membuat channel ini lebih baik ke depannya. Sertakan saran dan kritik apabila masih ada kekurangan. Tunggu update-update film selanjutnya yang lebih menarik. See you. Terima kasih telah berkunjung ke channel Suka Film. Jika Anda suka ikuti terus channel ini. Jaga kesehatan, dan sampai jumpa.